Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dhalimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Yang kita hormati Sahibul Bait Ibu Haja Sugianti beserta keluarga besarnya, yang kita hormati para ustadzah, para hujat, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat nanti. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, di malam tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Malam ini malam Jumat bertepatan dengan tanggal 26 Juni. Kalau nggak gajian lupa tanggal. Ya udah nggak gajian lupa. Alhamdulillah, kita sudah mengawali di tahun baru Islam ini dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Kita awali sholat maghrib, dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Hadat, kemudian dilanjutkan sholat isya berjamaah, dilanjutkan pula dengan sholat tasbih, dan sekarang kita bersama-sama taklim. Semua amal-amal soleh yang pasti mengantarkan kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita ketemu tahun baru, apa yang harus kita lakukan? Tidak lain yaitu evaluasi diri. Kita mengevaluasi ke belakang. Tahun kemarin apa saja hal-hal yang kurang bermanfaat yang masih kita lakukan. Kemudian kita sekarang merencanakan untuk tahun ini target kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Karena Nabi bersabda, "Man kana fi yaumihi khairan min amsihi wa huwa rabihun." Siapa orang yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, 1446 yang kemarin, terus sekarang 1447, kok bisa lebih baik, maka dia adalah orang yang beruntung. Orang beruntung itu orang yang tambah umur, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Itu namanya orang yang beruntung. Dan kita harus targetnya begitu. Jadi nanti di tahun yang sekarang nih dan seterusnya sampai akhir tahun, kita ini harus mengisi amal soleh terus. Yang sudah baik ditingkatkan, kemudian yang kurang baik diperbaiki,
yang nggak baik harus ditinggal. Ya, insya kalau begitu kita masuk kelompok orang yang robihun, yang beruntung. Berikutnya yang kedua, wa man kana fi yaumihi mithla amsihi fahuwa maghbunun. Siapa yang tahun ini 1447 kok hanya sama dengan tahun kemarin, maka dia orang yang tertipu. Gitu. Kalau hanya sekedar sama, berarti nggak ada peningkatan. Gitu. Mesti semuanya harus meningkat, nggak boleh hanya sama. Nah, yang ketiga, wa man kana fi yaumihi syarran min amsihi fa huwa halikun. Dan siapa yang tahun ini, tahun baru ini bahkan lebih buruk daripada tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Dia orang yang halikun, orang yang bakal hancur. Ya. Orang yang sangat-sangat rugi. Jadi tugas kita, kalau Allah pertemukan umur kita dengan tahun baru, baik tahun baru Hijriyah maupun Miladiyah, maka kita evaluasi tahun kemarin, meningkatkan tahun yang akan datang. Itu harus ada evaluasi. Insya Allah. Semua ibadah harus ada peningkatan. Gak boleh hanya berjalan di tempat. Berikutnya ada 4 ciri orang yang bakal celaka. Ada 4 ciri orang yang sakowah. Sakowah itu yang celaka. Yaitu 1, nisyanud dzunub bil madiyah wa huwa indallahi mahfudhah. Ciri-ciri orang celaka itu adalah lupa atas dosa-dosanya, melupakan dosa-dosanya, padahal dosa itu di sisi Allah masih tercatat. Gitu. Sehingga kalau orang itu lupa dengan dosa, potensi untuk istighfar itu jauh. Seperti merasa nggak dosa soalnya. Ya. Jadi kita ini harus justru merasa dosa terus. Karena kita punya perasaan dosa, sehingga kita itu ada perasaan menyesal, kemudian akan disertai dengan istighfar. Nah, itu kalau itu disebutnya orang yang sa'adah. Ada sa'adah, ada sakowah. Kalau sakowah orang yang celaka, kalau sa'adah orang yang berbahagia. Ya, jadi tinggal kebalikannya. Ya. Kemudian ciri orang yang celaka yang kedua yaitu zikrul hasanat al-madiyah wala yadri ubilat auruddat. Orang yang celaka itu orang yang ingat-ingat kebaikannya. Kalau berbuat baik diingat-ingat aja. Sedangkan kita nggak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak. Kita udah bangga-banggain aja dengan kebaikan kita. Nggak taunya kebaikan itu ternyata nggak diterima. Gitu. Jadi harus kebalikannya. Kalau dosa justru kita ingat, biar menimbulkan taubat. Kalau kebaikan justru harus dilupakan, supaya tidak dibangkit. Gitu loh. Kita pernah nyumbang masjid, waktu masjid di depan kita
masjid sini namanya dulu Masjid At-Tauhid ya. Al-Ikhlas. Kita pernah nyumbang 100 sak semen. Kita ingat-ingat aja. Kalau kita ingat-ingat, maka ada potensi kita menceritakan ke orang lain. Ada potensi kita membangkit. Oh, itu masjid kalau nggak saya sumbang, mungkin hari ini belum jadi. Nah, itu jeleknya kalau kita berbuat baik diingat-ingat. Kalau kebaikan lupakan. Kalau kebaikan lupakan. Gitu. Seolah-olah kita kayak belum berbuat. Karena merasa belum berbuat, walaupun sudah berbuat. Karena merasa belum berbuat, maka kita pengennya untuk berbuat lagi. Karena merasa belum. Jangan sampai kita ketinggalan. Urusan kebaikan jangan sampai terlupakan, jangan sampai hilang, jangan sampai kita nggak ada, nggak terlibat di situ. Nah, yang ketiga, ciri orang yang celaka adalah wan nadharu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang selalu melihat orang yang di atasnya dalam urusan dunia. Jadi banding-bandingin dengan yang dia punya, dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi, yang lebih kaya. Sehingga kita seperti nggak ada syukurnya. Nggak ada syukur-syukurnya. Kita merasa kurang aja jadinya. Karena kita bandingin pada orang yang di atas kita urusan dunia. Kalau urusan dunia, kita justru melihatnya orang yang di bawah kita. Sehingga kita jadi bersyukur, alhamdulillah saya sudah punya mobil walaupun mobil tua. Ya, gitu. Karena juga masih banyak orang yang belum punya, alhamdulillah, syukurin. Belum punya mobil, punya motor butut. Ya, Vespa yang gedek-gedek gitu, yang diselahnya susah. Dan sampai kondor gara-gara nyelah Vespa. Ini pengalaman saya. Ya. Nah, tetap kita bersyukur. Alhamdulillah, walaupun motor butut, saya enggak jalan kaki, enggak ngontel, ya toh. Nah, bersyukur. Lihat orang yang ke bawah, jangan lihat yang ke atas. Kalau ke atas nih, hati ini rasanya jadi apa kalau orang Jawa itu jadi ongso-ongso, ya kan? Ngongso jadinya, ya kan? Ngongso, bukan nelongso. Kalau ngongso itu istilahnya pengen cepet ngejar bagaimana supaya bisa jadi kaya kayak dia. Nah, akhirnya dia nggak peduli. Nah, gitu. Akhirnya syukurnya nggak ada. Termasuk kita bergaul. Makanya Nabi itu bergaulnya justru duduk-duduk sama orang miskin. Nabi itu bukan berarti benci sama orang kaya, tapi Nabi itu duduknya sama orang miskin supaya adem hatinya, gitu. Kalau kita bergaul sama orang kaya mulu, melihat rumahnya, bandingin sama rumah kita, oh Allah ini rumah, gitu. Sedangkan rumah saya masih penceng. Ya. Nah, kalau begitu kapan syukurnya kita? Ya. Nah, nggak punya motor, punya sepeda. Alhamdulillah. Ya kan? Masih punya sepeda walaupun dituntun mulu. Karena nggak bisa naikin. Ya kan? Masih banyak orang ke sono kemari masih jalan kaki. Nah, yang nggak punya mobil, nggak punya motor, sepeda aja nggak punya,
Alhamdulillah. Walaupun jalan saya sehat, bisa jalan ke sono kemari, alhamdulillah masih sehat. Banyak orang yang sekarang berbaring di rumah sakit, boro-boro jalan, ya kan? Nah, kalau begitu, kalau lihatnya terus ke bawah, nggak ada istilah nggak syukur. Yang berbaring di rumah sakit, alhamdulillah, Allah memberikan ujian saya berupa sakit, berarti Allah sayang kepada saya karena Allah hendak mengangkat dosa-dosa saya. Kalau saya istighfar belum tentu terkabul, tapi dengan sakit justru Allah pasti mengangkat semua derajat saya dan menghapuskan dosa-dosa saya. Jadi dalam segala posisi urusan duniawi tetap bersyukur kalau kita tidak membandingkan yang ke atas. Kalau selalu membandingkan ke atas, dia calon orang celaka. Yang terakhir orang yang celaka yaitu wa ila man dunahu fiddin. Orang yang memandang ke bawah urusan agama. Kalau urusan dunia yang lihatnya ke atas, urusan agama lihatnya malah ke bawah, sehingga nggak ada semangat untuk nambah kebaikan. Gitu. Alhamdulillah saya sudah bisa baca Al-Quran. Dia ahli bengkok aja belum tahu. Akhirnya dia udah merasa bisa, nggak ada keinginan untuk nambah. Kita bisa baca Al-Quran, bersyukur, tapi pengen melihatnya ke atas. Orang-orang sampai bisa menafsirkan Quran. Orang-orang sampai bisa memahami sisi-sisi Al-Quran. Orang-orang bisa mengaitkan Al-Quran dengan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Saya kok belum, jadi saya pengen. Gitu. Kalau urusan agama melihatnya ke bawah. Jangan ke bawah, tapi ke atas, biar ada semangat pengen menambah. Insya Allah. Dah 4 itu bawa pulang. Satu apa tadi? Ciri orang yang celaka melupakan dosa-dosanya, padahal dosa-dosanya masih tercatat di hadapan Allah. Belum tentu sudah diampuni. Kalau sudah diampuni, ya kalau belum, kita udah lupain, nggak taunya dosa masih ada. Ya, jangan dilupain. Kalau dosa jangan dilupain, diingat-ingat, biar tidak terjebur yang kedua kalinya. Walam yusiru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Ciri orang takwa itu dia tidak terjebur pada dosa yang kedua kalinya, ya, karena diingat-ingat sehingga hati-hati. Kemudian yang kedua tadi, orang yang mengingat-ingat kebaikan, padahal belum tentu kebaikan itu diterima atau ditolak. Ya, jadi kalau kebaikan harus justru dilupakan. Yang ketiga, orang yang melihat urusan dunia selalu ke atas. Ini calon orang yang celaka. Yang terakhir, melihat urusan agama justru selalu ke bawah, sehingga dia nggak ada semangat untuk menambah pengetahuan. Ini saja, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Sebagai penutup, nanti kita baca Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekal hidup setelah kematian. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wal tanzur. Wal tanzur. Nafsum ma qaddamat.
lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah lagi kita niatkan untuk kesembuhan Ibu Hajah Siti Jaliyah, kemudian Saudara Lukman dan juga Bapak Haji Sudaryono, dan juga mungkin ada keluarga kita yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan bisa melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.